Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 5 subtema 2 tema 6. Namun sebelum kita lanjut pada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita lanjut pada pembelajaran. Perhatikan gambar ini ya anak-anak. Udin dan teman-teman adalah siswa kelas 6 sekolah dasar. Rata-rata umur Udin dan teman-teman adalah 12 tahun. Udin dan teman-teman ada yang sudah memasuki masa pubertas, namun ada juga yang belum memasuki masa pubertas. Mereka berkelompok melakukan kegiatan bersama. Mereka akan berdiskusi mengenai masa pubertas. Ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Kira-kira anak-anak masih ingat atau tidak? Apa sih masa pubertas? Ayo coba ingat-ingat kembali. Apa itu masa pubertas? Apakah itu masa pubertas? Nah, di sini Pak Guru akan jelaskan kembali. Pubertas adalah masa ketika seseorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Masa pubertas dalam kehidupan biasanya dimulai saat berumur 8 hingga 10 tahun dan berakhir lebih kurang di usia 15 hingga 16 tahun. Pada masa ini memang pertumbuhan dan perkembangan berlangsung secara cepat. Masa pubertas merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju remaja. Bagaimana anak-anak? Sekarang sudah mengerti kembali kan? Nah, kita lanjut ya. Masa pubertas anak perempuan lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki. Biasanya masa pubertas anak laki-laki terjadi antara usia 12 sampai 14 tahun. Adapun pubertas anak perempuan pada umumnya terjadi antara usia 11 sampai 15 tahun. Perubahan yang jelas terlihat pada perubahan fisiknya yang mengiringi perubahan utama yang terjadi dalam tubuh. Nah, ada tugas nih anak-anak. Nanti anak-anak diminta untuk membuat kelompok yang terdiri atas 3 anak. Setiap kelompok beranggotakan anak dengan jenis kelamin yang sama. Ingat, satu kelompok harus jenis kelaminnya sama. Anak laki-laki satu kelompok dengan anak laki-laki, anak perempuan satu kelompok dengan anak perempuan. Apakah kamu dan teman-teman satu kelompok sudah memasuki masa pubertas? Ayo, kira-kira sudah atau belum? Lakukan pengamatan secara berkelompok. Adapun langkah-langkah pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, nanti secara bergantian setiap kelompok melakukan pengamatan terhadap semua anggota kelompoknya. Yang kedua, buat terlebih dahulu urutan daftar ciri-ciri masa pubertas. Aku yakin kalian sudah paham ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan. Kemudian yang ketiga, setelah membuat urutan, kalian cocokkan ciri-ciri masa pubertas dengan keadaan temanmu sesuai pengamatan yang kamu lakukan. Yang keempat, membuat kesimpulan hasil pengamatanmu terhadap teman-teman satu kelompokmu. Jadi nanti disimpulkan dari ciri-ciri yang telah diamati, itu kira-kira temanmu masih anak-anak apa sudah masuk masa pubertas. Nanti kalian praktikkan sendiri ya. Kemudian yang kelima, tuliskan hasil kesimpulanmu setiap anggota kelompok dalam bentuk tabel seperti berikut. Nanti Pak Guru akan berikan contoh ya, bagaimana nanti cara menulis hasil kesimpulannya. Namun sebelum kita lanjut ya,
Pak Guru mau mengingatkan kembali tentang ciri-ciri masa pubertas ya. Yang pertama, ciri perkembangan sekunder pada anak laki-laki pada saat pubertas. Yang pertama itu nanti tumbuh rambut pada sekitar alat kelamin dan ketiak. Kemudian yang kedua, anak laki-laki saat pubertas itu akan mulai tumbuh jakun di mana di leher ya. Yang ketiga, nanti pada saat pubertas anak laki-laki suaranya berubah menjadi berat dan membesar. Dan kemudian pada saat pubertas anak laki-laki sudah mulai tumbuh kumis atau jambang. Kemudian dada bertambah hidam. Materi ini sudah sebelumnya Pak Guru jelaskan ya. Ini Pak Guru hanya mengingatkan saja. Kemudian yang kedua, ciri perkembangan sekunder pada anak perempuan saat pubertas. Sama ya, yang pertama tumbuh rambut pada sekitar alat kelamin dan ketiak. Kemudian pada saat memasuki masa pubertas, anak perempuan payudaranya mulai membesar. Dan saat pubertas, suara anak-anak perempuan berubah menjadi melengking. Dan saat pubertas, anak perempuan pinggungnya akan membesar. Betul. Itulah tadi ya ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Dan kita selanjutnya nanti pengamatannya nanti akan dibuat seperti ini ya anak-anak. Hasil pengamatannya dibuat seperti ini ya. Nanti kalian buat 3 kelompok. Ingat ya, kelompoknya harus jenis kelaminnya sama, anak laki-laki kelompoknya laki-laki semua, anak perempuan juga anggotanya anak perempuan semua. Nanti satu persatu kalian diamati oleh teman-teman kalian satu kelompok itu. Misalkan nih Pak Guru ada punya kelompoknya terdiri dari ada Bayu Rahandika, kemudian ada Wahyu Saputra, dan ada Denny Irawan. Ini berarti kelompok anak laki-laki. Berarti nanti ketika anak ini saling apa? Saling mengamati. Apakah Bayu sudah pubertas apa masih anak-anak? Apakah Wahyu sudah pubertas atau masih anak-anak? Apakah Denny sudah pubertas atau masih anak-anak? Nah, nanti anggota kelompok ini akan saling mengamati. Jadi nanti terlihat jelas apakah ciri-cirinya sudah tampak atau belum ya. Nah, di sini contohnya ya, Pak Guru ada Bayu, ada Wahyu, ada Denny. Ternyata yang nanti yang akan diamati pertama kali adalah Denny Irawan. Ya, namanya ditulis. Anak pertama yang diamati ditulis namanya siapa. Oh, Denny yang mau diamati terlebih dahulu, berarti ditulis Denny Irawan. Kemudian umurnya berapa? Ditulis 12 tahun ya. Jangan lupa ditulis. Kemudian masa perkembangan, isi sesuai hasil kesimpulan masa anak-anak atau pubertas. Nanti setelah Denny diamati oleh teman sekelompoknya itu, kira-kira Denny sudah menunjukkan ciri-ciri pubertas atau belum? Kira-kira Denny sudah mulai tumbuh jakun atau belum? Kira-kira Denny suaranya sudah membesar dan berat atau belum? Atau kira-kira si Denny ini sudah mulai tumbuh kumis atau belum? Nah, nanti setelah diamati oleh Bayu dan Wahyu, oh ternyata si Denny sudah memasuki masa pubertas. Nah, selanjutnya anak-anak tulis alasannya kenapa sudah masuk masa pubertas. Ditulis saja alasannya apa. Misalkan karena Denny sudah mulai tumbuh jakun, suaranya sudah menjadi membesar, sudah tumbuh kumis ya. Lakukan hal yang sama pada anak yang kedua dan anak yang ketiga ya. Caranya seperti tadi. Anak yang pertama tulis namanya,
tulis umurnya, kemudian isi masa perkembangan dengan diisi anak-anak atau pubertas dengan melihat hasil dari pengamatan ciri-ciri pubertas. Ya, bagaimana anak-anak? Nanti kalian praktekkan sendiri ya di rumah ya. Bersama 2 ya, berarti bersama dengan 2 teman kalian yang dekat saja. Kemudian rekreasi ya, kita berkreasi membuat bacaan ini, membuat karya ya. Carilah bacaan berisi ciri-ciri masa pubertas. Bacaan dapat kamu peroleh dari majalah maupun internet. Mintalah bantuan dan dampingi orang tua atau orang dewasa saat mencari bacaan melalui internet. Jadi jika kalian merasa susah untuk mencari bacaan ciri-ciri masa pubertas, kalian dapat meminta bantuan pada orang tua atau orang dewasa ya. Dapat mencarinya di majalah atau mencarinya di internet ya. Lalu setelah kalian menemukan bacaan tentang ciri-ciri masa pubertas, lalu anak-anak tempelkan pada kolom yang ada. Jika tidak, anak-anak tempelkan bacaan yang telah kalian temukan itu di kertas yang kosong ya. Nanti dikumpulkan ke Pak Guru. Nah, itulah tadi pembelajaran 5 subtema 2 tema 6 ya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru anak-anak menjadi lebih paham. Dan jangan lupa untuk praktek ya. Coba nanti anak-anak praktik untuk mengidentifikasi ciri-ciri pubertas pada teman kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.